Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di persekutuan dewasa hari ini. Kita bersuka cita bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman kita. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan melalui online via YouTube. Salam sukacita buat kita semua. Sebelum mulai, kita akan mengecek kembali handphone kita, apakah sudah di silent mode, supaya kita bisa fokus di dalam beribadah. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan diri memasuki persekutuan ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ya, ibu-ibu apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian sudah berolahraga pagi ini? Sudah. Luar biasa. Saya hari ini belum sempat olahraga ibu-ibu. Tepatnya tadi pagi mules-mules saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengantarkan saya ke sini memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua. Ketika kita dapat merasakan hangatnya matahari, menghirup udara yang segar, terlebih lagi ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita sungguh layak bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian, Allahku dahsyat dengan bangkit berdiri, dengan penuh semangat karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Allahku dahsyat. Kita akan memakai gerakan, ibu-ibu bisa mengikuti gerakan saya maupun tidak.
Sudah panas? Belum. Sempat ngos-ngosan? Tidak, luar biasa. Saya berasa seperti berada di persekutuan dewasa muda. Wah, berjiwa muda semua ya ibu-ibu ya. Pasti. Mari ibu-ibu kita dengan bangkit berdiri kita mau berdoa memulai persekutuan kita pada hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tiada habis di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan memimpin kami untuk bersekutu bersama saudara kami seiman. Tuhan, beracaralah ya Tuhan. Pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan sepulang dari tempat ini kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Nats pembuka kita diambil dari Kolose 3 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama Kolose 3 ayat 13. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita untuk bersikap sabar terhadap orang lain saja susah. Apalagi berbicara tentang mengampuni orang lain, tentu sulit sekali. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang mengampuni. Mari kita mempersiapkan hati kita memasuki firman Tuhan, kita mengangkat pujian kasih. Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami sehingga firman Tuhan dapat tinggal diam di dalam kami, membekali kami di dalam memenuhi panggilan kami di keseharian. Kami siap untuk berproses, berkati hamba-Mu.
sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Ini suaranya saya baru hilang soalnya, jadi mohon maaf sebelumnya. Kita akan sama-sama baca Bapak Ibu dari Kisah Para Rasul 9. Saya akan ajak kita baca dari ayat yang pertama hingga ke 19a. Tapi mau minta singer bantuin saya baca boleh? Boleh ya? Kisah Para Rasul 9, kita akan baca ayat yang pertama hingga 19a. Nanti saya akan baca 3 ayat, singernya masing-masing 3 ayat, terus berputarnya di singer aja gitu ya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama hingga 19a, sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya? Saulus bertobat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diriku kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang mengampuni. Itu sama dengan melupakan, ya. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Maria Waryanti Sindu Putri. Saya biasa dipanggil Sindu, melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Samanhudi. Dulu pernah khotbah di Gading Serpong sekali, tapi pas kebaktian sore. Ya, jadi mungkin belum ketemu dengan Bapak Ibu semua. Kita akan bahas tema tentang mengampuni. Tadi dikatakan mengampuni gampang atau susah? Susah. Susahnya susah banget atau susah aja? Susah banget, susah aja. Tergantung ya, betapa dalam ya, berapa dalam luka yang harus kita proses ya. Nah, ada satu kejadian menarik Bapak Ibu, pada April sampai Juli tahun 1994
ada genosida ya atau pembantaian massal yang terjadi di Rwanda. Ya, hal ini terjadi karena ada dua suku besar di sana, Hutu dan Tutsi, yang kemudian mengalami ketegangan etnis yang luar biasa dan berkepanjangan. Ya, jadi ini something yang kemudian diwariskan dari turun temurun, dan Hutu itu adalah suku yang mayoritas, sedangkan Tutsi itu yang minoritas. Tutsi itu dari segi ekonomi lebih tinggi daripada Hutu, sehingga ada ketegangan yang sangat-sangat berkepanjangan. Dan dalam waktu 100 hari, saudara, lebih dari 800.000 orang dibantai secara brutal. Ya, yang menyedihkan adalah ini semua terjadi ketika salah satu orang Hutu itu, presidennya saudara, kemudian ditembak dan mereka berpikir itu Tutsi. Ya, sehingga disitulah terjadi pembantaian yang luar biasa. Dibantai secara brutal, saudara, itu dibacok, dipenggal, mutilasi, terjadi pemerkosaan, penjebakan, ya. Kemudian ada pembantaian, habis dijebak, dibakar massal, saudara, dan propaganda kebencian ini disebarkan sehingga pembunuhan itu terjadi bahkan antar tetangga. Ya. Jadi biasanya kalau tetangganya saling kenal, saling ngobrol, ini bahkan yang ngebunuh itu udah level saling tetangga, saudara. Dan ini menyebabkan trauma dan luka yang sangat mendalam bagi orang-orang yang ada di situ. Ya, kalau kita lihat gambar-gambar di Google, saudara, itu mengerikan sekali pembantaian terjadi saat itu. Dan saudara bayangkan kalau dalam situasi ini kemudian salah satu pembunuhnya itu datang dan minta maaf, ya, datang dan minta maaf. Bayangkan apa yang mungkin kita katakan, saudara. Apa yang mungkin kita lakukan kepada orang tersebut ketika dia menghampiri kita, kemudian berkata, aduh maaf ya, saya menyesal. Ada satu buah video menarik, saudara, yang menceritakan tentang hal itu, kita saksikan bersama. Ndakwinginze mbabarira, natemaguye murumuna wawe, nakoresheje umuro wanjye nimagura umugabo wawe kugeza apfa, kugeza aho mwica. Sinihanganye yica umukobwa wawe, ariko none nuzuye agahinda kubyo nakoze. Imana yambabariye, simbyumva kandi sinzi ko nzabyumva. Wenda Imana inyonge ayandi mahirwe. Ndakwinginze mbabarira. Yakubabariye n'Imana ikubabarire. Oke ya. Nah, saudara, ini kisah nyata, termasuk permintaan maaf yang terjadi pada diri Emanuela. Ya, pembunuhnya mengatakan, saya bunuh suami kamu sambil parang. Ya, saya membunuh, saya nggak berhenti, saya bacok suaminya. Terus kemudian ketika ngelihat anak-anaknya, dia juga nggak berhenti, dihabisi anak-anaknya. Dan sekarang dia datang, dia tahu dia salah, tapi dia merasa Tuhan memaafkan dirinya. Dia minta ampun kepada Emanuela dan dia mengatakan kalau Tuhan sudah memaafkanmu maka saya juga memaafkanmu. Tapi wajah si ibunya gimana tadi, saudara? Nah, dengan datar, dingin, apalagi saudara? Sekalipun bilangnya mengampuni, tapi wajahnya penuh dengan kesedihan. Saya punya pertanyaan sama ibu-ibu nih ya. Kalau kita ada di posisi itu, respon ibu-ibu gimana? Boleh dengan kanan kirinya Bapak Ibu?
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ada di posisi itu? Akan diapain? Akan emosi? Akan apa lagi? Kita cekek balik enak aja ya, bilang-bilang minta maaf. Apalagi yang akan kita lakukan? Buang muka. Syukur-syukur bisa buang muka loh. Ya bener ya? Oh, ambil parang lagi. Ya, atau kadang-kadang mungkin kita akan ceramahin dia ya. Enak aja minta maaf, Tuhan udah mengampuni. Saya belum mengampuni kamu. Ya, karena gak gampang berhadapan dengan orang yang melukai kita, apalagi ketika seseorang itu melakukan atau memberikan kita luka yang begitu dalam. Ya, sama kayak piring deh Bapak Ibu. Ketika piring kaca kemudian dibanting, begitu ya, jadinya apa? Pecah, kan pecah ya. Emangnya terus kalau misalnya itu dilem-lem lagi, hati saya juga akan kembali? Enggak kan? Kan hati kita kadang sama kayak piring kaca ya. Yang udah dibanting pecah, yang gak akan lagi bisa balik lagi. Gak semua orang punya kualitas hati kayak piring plastik, bener gak? Ya, yang ketika dibanting, dilempar, jatuh, diunyeng-unyeng, ya dia tetap aja begitu bentuknya. Ya, gak semua orang punya kualitas itu. Ada banyak yang karena luka, karena permasalahan, kemudian dirinya itu mengalami keretakan yang luar biasa dan itu meninggalkan luka yang membekas. Nah, ada satu kutipan menarik nih Ibu yang mengatakan terkadang ketika luka itu begitu dalam, ya sebenarnya memaafkan itu bukan tentang momen. Sekarang kalau ada yang minta maaf, saya maafin, bukan. Memaafkan itu bukan tentang momen, tetapi keputusan seumur hidup yang kita akan pilih untuk mendapatkan kedamaian daripada sekadar sebuah kepahitan. Ya, jadi memaafkan bukan tentang saya maafin terus saya nggak marah, bukan. Memaafkan itu adalah proses panjang. Ketika seseorang memilih kedamaian itu hadir di dalam dirinya dan bukan kepahitan atau kemudian luka. Mengapa? Karena kalau kita lihat yang namanya orang hidup sampai kapanpun kita akan selalu diperhadapkan pada hal-hal yang bisa melukai diri kita. Ya, kita udah ngelakuin yang terbaik tapi orang gak berterima kasih sama kita. Kita udah mengasihi mereka malah orang terdekat yang mengkhianati kita. Kita udah besarin anak kita sedemikian rupa, mengorbankan masa muda kita, tapi dia kurang ajar sama kita. Ya, kita udah lakukan yang terbaik, tapi suami kita, pasangan kita ada main sama yang lain. Kita udah mencoba melakukan apapun, nyatanya luka itu kemudian bisa jadi akan selalu menjadi bagian yang akan mengiringi seumur hidup kita. Jadi bayangkan kalau setiap terluka nih misalnya ya, baru terluka hati kita patah, hati kita hancur. Setiap terluka ada bagian diri kita yang hilang. Setiap terluka ada bagian diri kita yang terus dihancurkan. Maka nanti at the end of the day of our lives, kita gak akan tersisa apapun. Bener ya? Saking semuanya udah hancur dan gak ada lagi yang tersisa, gak ada lagi bentuknya. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya memaafkan ataupun mengampuni dalam tanda kutip, saudara, ini menjadi kunci yang sangat penting. Yang akan menolong kita untuk bisa berproses di tengah luka-luka yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Karena kita gak bisa kontrol orang lain. Ya, menarik karena dalam pembacaan kita melihat sebuah tokoh, seorang tokoh yang bernama Saulus, saudara, orang yang sebelum bertobat itu kemudian menimbulkan luka yang sedemikian panjang. Karena kerjaannya itu saudara ngebunuh-bunuhin orang. Gitu ya. Bahkan kalau dalam pembacaan kita di ayat yang pertama dikatakan hatinya itu berkobar-kobar untuk membunuh dan mengancam saudara. Jadi hatinya, kata berkobar-kobar ini mau bilang dia semangat banget ngabisin orang lain. Setiap mau ngebunuh itu rasa hatinya tuh bergelora. Saking dia menikmati hal itu. Dia menghabiskan kehidupannya saudara di dalam masa lalunya dengan melakukan hal yang kemudian menghilangkan nyawa, melukai orang sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kemudian Yesus memilih Saulus? Mengapa kemudian Allah mau menggunakan Saulus sebagai alat pilihannya? Emangnya gak ada yang lain saudara? Ya. Ketika orang Kristen pada zaman mula-mula ini kemudian bergumul, kenapa harus Saulus? Menurut Bapak Ibu Saudara, kenapa harus Saulus? Kira-kira ingin mengajarkan apa ketika memilih Saulus?
pengampunan. Emangnya nggak ada yang lain? Kan gitu ya saudara. Mau mengajarkan apa? Kasih, apalagi saudara pengampunan, tadi ada yang bilang pengampunan. Mengajarkan apa lagi? Kesempatan, pertobatan. Dan ini bukan sesuatu sebenarnya yang mudah untuk dilakukan, begitu ya. Karena Saulus ini pada akhirnya akan diutus kepada komunitas, kepada kumpulan para murid yang sebelumnya ia lukai dengan begitu dalam. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir Tuhan ini gimana sih? Orang dia yang melukai, menghabisi kami, membuat kami terluka. Kenapa justru pakai orang begitu untuk melayani di tengah-tengah kami? Karena kadang-kadang kalau kita ketemu pelayan yang rese, mau melayani bareng gak ibu-ibu? Jujur. Hah? Kadang aja kalau dia yang khotbah, dia yang mimpin, saya gak mau datang ngapain? Kalau pelayanan ada dia, mendingan saya gak usah pelayanan, pilih saya atau dia. Kan gitu ya. Saya gak mau dijadikan opsi, jadi saya gak mau. Kadang-kadang ada yang begitu ya saudara ya. Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan orang yang sulit, justru yang biasa kita lakukan kan kita akan menjaga jarak selebar-lebarnya. Kalau ibu-ibu mau jalan, udah dia gak usah diajak, kita diem-diem aja. Kan gitu ya. Kalau kita mau pergi, udah gak usah posting-posting. Nanti aja postingnya, supaya kalau dia rese gak usah cerewet sama kita. Gitu ya. Kan kita akan selalu berusaha saudara ketika ada orang yang gak mudah, orang yang menyebalkan. Justru kita akan memasang jarak selebar-lebarnya. Tapi kita juga gak akan membiarkan mereka masuk dalam circle kita. Itu kan yang terjadi. Ya, dan itu sesuatu yang dalam tanda kutip sebenarnya wajar karena itu yang biasa orang lakukan. Tapi mengapa pertanyaannya kemudian Yesus harus milih orang yang biang kerok, orang yang rese ini saudara untuk masuk dalam persekutuan yang justru butuh saling menguatkan. Ya, persekutuan yang butuh saling menopang. Dalam konteks ini saudara, Ananias itu benar-benar bergumul. Ya, dia benar-benar bergumul karena yang apa adanya itu saudara adalah sesuatu yang gak mudah diterima. Saat dia melihat situasi, oh kalau misalnya Saulus yang gabung ke kita, kayaknya gak bisa deh saya menerima sebegitunya. Gitu ya. Karena yang seharusnya bukan orang yang begitu yang ada bersama dengan kami. Seharusnya dia tidak pernah melakukan hal itu dan melukai kami sedemikian rupa. Saking jahatnya Saulus yang melukai mereka dengan begitu dalam. Tetapi kita melihat satu hal menarik saudara dalam kisah pertobatan Saulus, bahwa perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Allah dalam peristiwa teofani, ya, perjumpaan dengan wajah Allah itu mengubahkan Saulus secara utuh. Mengubahkan Saulus menjadi orang yang baru. Karena Yesus mengutus dia, karena Yesus mentransformasi hidupnya, menggunakan dia sebagai alat pilihan Tuhan. Nah, ketika Saulus ini Tuhan panggil untuk menjadi pemberita di tengah-tengah para murid, saudara, Yesus ini bukannya ignoran, bukan. Ya, Yesus tuh bukannya gak sadar betapa itu sudah melukai para murid. Bukan. Yesus bukannya gak peduli saudara. Tetapi Yesus punya rancangan besar di dalam kehidupan berjemaat. Di dalam kehidupan komunitas Kristen. Dan baginya pemulihan itu menjadi kunci yang paling utama. Jadi ketika Saulus pada akhirnya dipilih untuk bisa menjadi jembatan, pewarta kasih Tuhan dengan masa lalu yang ancur-ancuran saudara, Yesus ingin mengajarkan apa artinya menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, Yesus ingin mengajarkan apa artinya menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Bahwa menjadi orang Kristen yang sesungguhnya itu berarti bersedia membuka ruang yang besar dalam diri kita untuk memproses luka-luka yang ada di sekitar kita. Luka ketika kita sebabkan oleh diri kita sendiri, orang terdekat kita, atau mungkin orang-orang yang jauh di sekitar kita. Dan proses ini saudara pada akhirnya akan baik bagi diri kita sendiri. Karena kita mengeluarkan apa yang tidak perlu dari diri kita, apa yang bisa merusak. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bersama dengan yang lain. Coba saudara bayangkan kalau kita bermasalah sama orang, tapi saya gak mau lagi ketemu sama orang itu. Saudara akan belajar apa? Akan belajar sesuatu saudara? Belum tentu. Yang ada kita akan melindungi diri kita dalam jarak itu. Kita hanya dapat pahitnya, tapi belum tentu dapat
pembelajarannya. Justru pembelajaran yang terbaik adalah ketika kita tidak menutup akses kita ketika kita bersama dengan orang-orang yang demikian. Saya pernah saudara dalam satu pelayanan itu dimaki orang-orang sampai digebrak mejanya saudara. Terus dia mau robek-robek Alkitab begitu ya. Terus kemudian saya ngerasa buset pahit banget pelayanan diginiin gitu ya. Terus dikatain bodoh lagi saya. Jadi udah mantep deh ya. Karena saya paginya tuh berdoa buat sabar. Minta tolong Tuhan kasih saya kesabaran. Malamnya saya dikasih latihan saudara. Ya emang Tuhan tuh baik gitu ya. Tapi saya belajar saudara. Ya ketika berhadapan dengan orang yang melukai, kecewa, marah ada. Tapi saya tahu ini latihan saya. Yang kalau saya mau cuek, mau males, saya bisa saudara. Tapi saya gak akan belajar apapun. Ya, oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya samperin. Saya mau salam saudara. Dia gak mau salam saya. Ya udah gak apa-apa. Saya balik lagi. Dalam keadaan tanpa disalam. Nanti besoknya saya samperin lagi saudara ketika ketemu. Dia tuh kalau ngeliat saya benci banget gitu ya saudara ya. Tapi gak apa-apa. Kalau saya khotbah dia duduk di sisi di mana saya bisa lihat dia dan dia begini saudara. Ya, jadi saya ngeliat ke PPT kayak gini ya saudara. Dia udah begini. Saya pikir nih orang kenapa sih gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya hampiri saudara. Ya, dan sekarang kami ngobrol dengan baik. Kalau kita mengalami situasi yang tidak mudah, kita mau diajak untuk belajar bahwa bersama dengan mereka, bersama dengan orang yang melukai itu jangan-jangan itu jadi latihan yang bisa menolong kita untuk mendewasakan diri kita. Ya, dan dalam pembacaan kita Yesus mau kasih tahu itu artinya jadi orang Kristen sesungguhnya. Jadi Kristen sesungguhnya itu adalah panggilan di mana ketika kita bersedia untuk memproses semua hal yang ada di dalam diri kita. Terus saudara ingat ayat ketika kita diminta untuk mengampuni 70 kali 7? Ingat saudara? Ayat itu diawali dengan dua kata menarik, jagalah hatimu. Ya, kenapa kita harus menjaga hati? Karena menjaga hati itu gak gampang ketika kita dilukai. Kita udah ngelakuin hal yang baik, orang itu gak terima kasih, terserah lu deh, lu mau ngapain? Gue udah ngomong sampai capek ngomongnya, kan gitu ya. Ketika kita memaafkan sekali, dia lakuin lagi, kita lelah, ya udahlah, emang gak ada gunanya dimaafin. Kita udah ngelakuin yang terbaik, kita dimanfaatkan sama dia. Kalau gitu saya gak usah nolong lagi. Karena ini bukan perkara yang mudah, maka kita diingatkan untuk menjaga hati kita. Karena kita akan selalu ketemu alasan kenapa kita tidak mau mengasihi atau mengampuni orang yang melukai diri kita. Yesus sengaja memilih Saulus untuk mengajarkan apa artinya menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau kita baik hanya kepada orang yang baik, penjahat juga bisa lakukan itu saudara. Ya, kalau kita membalas orang yang hanya berbuat baik kepada kita, orang yang gak kenal Tuhan juga bisa melakukan itu. Kalau kita berteman dengan orang yang juga ramah sama kita, ya, orang-orang yang gak kenal Tuhan juga bisa melakukan itu. Tetapi orang Kristen diajak untuk going extra miles, diajak untuk melampaui apa yang dunia biasa lakukan, dan itu menjadi panggilan yang kita kerjakan. That's why inti pemberitaan firman Tuhan itu jelas dari dulu saudara. Ya, panggilan agung Tuhan itu bukan mengkristenkan orang lain, bukan. Tetapi mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Ya, itu panggilan yang paling agung saudara. Itu inti iman kita. Makanya kita diingetin ketika orang-orang kemudian melakukan yang jahat sama kita, jangan simpen kemarahan itu sampai matahari terbenam. Kalau pipi kirinya ditampar, kasih apa saudara? Pipi kanan. Itu supaya apa? Nih sakiti aku lagi dong. Apakah jadi orang Kristen begitu saudara ketika dilukai? Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Itu maksudnya apa saudara? Kalau ditampar pipi kiri saudara, maka saya akan tampar saudara dengan apa? Dengan bagian dalam tangan saya. Pak gitu ya. Kalau zaman dulu saudara itu dilakukan kepada seorang budak atau seorang hamba. Dan memang yang bersangkutan itu salah, gak problem. Tetapi menampar orang, kalau kita kasih pipi kanan kita, artinya saya akan tampar saudara dengan apa? Punggung tangan. Ya kan gak mungkin saya tampar begini kan, gak ada kekuatan. Saya akan tampar dengan punggung tangan. Dan itu artinya apa saudara? Penghinaan besar. Dan kalau didapati ternyata yang ditampar ini tidak berbuat salah,
maka saya yang akan dihukum. Gitu ya. Jadi orang Kristen tuh mesti berhikmat. Kita disakiti, gak usah simpan saudara. Kita terluka, kita proses itu. Tapi kalau orang itu tidak mengerti cara menghargai orang lain, memberi pipi kanan itu saudara adalah kerelaan untuk mengajar agar dia yang menyakiti kita juga harus tahu dia gak bisa seenaknya. Jadi ketika kita disakiti, ketika terluka, Tuhan bukan bilang udah kita disakiti, udah dia pukul saya, nih hajar saya terus saya mengampuni. Enggak saudara. Ya, ayat itu diteruskan dengan kalau baju kita diminta, ya, kasih juga bagian dalam jubahnya. Karena ketika harta satu-satunya diambil, orang itu yang akan dipenjara. It means saat kita mengalami sesuatu yang gak enak, diperlakukan dengan tidak baik, jangan diem. Kasih itu bukan hanya tentang menerima, tapi mengajar orang lain. Kita harus tunjukkan perlakuan seperti itu tidak pantas, perlakuan seperti itu tidak diperkenankan, dan saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Tapi nyimpen lukanya enggak saudara? Enggak usah. Mengajarnya iya enggak? Mengajar. Jadi ketika Yesus memberikan kesempatan kepada Paulus atau Saulus untuk berproses, dia sedang diajar oleh komunitas itu. Ya, bayangkan rasanya Saulus masuk ke komunitas yang orang-orangnya baru dia bunuh-bunuhin saudara. Akan ngerasa apa? Gak enak, ngerasa berdosa. Justru dalam perjumpaan itu, Saulus belajar apa itu artinya dikasihi dan diterima. Apa artinya itu diampuni. Tapi komunitasnya juga belajar. Apa artinya menerima orang yang pernah berbuat salah. Apa artinya memberi ruang untuk berproses. Apa artinya memberi kesempatan dengan tidak lelah. Dan percaya bahwa yang namanya perubahan yang kita doakan di dalam Tuhan. Itu pada akhirnya pasti bisa berbuah dengan manis. Saudara, luka itu sesuatu yang tidak akan pernah sembuh atau hilang hanya karena waktu. Ya, jadi omong kosong bagi saya kalau orang bilang nanti waktu akan memulihkan. Akan memulihkan gak saudara? Kalau kita simpen lukanya, makin sebel, makin lama, waktunya makin apa saudara? Makin benci. Lihat muka dia aja kita udah enak. Kan gitu ya. Ada dia tiba-tiba, halo. Padahal gak lagi telepon saudara. Ya, kita akan cari jalan yang lain. Dia ada di situ, saya ada di sana. Dia aktif di situ, saya aktifnya di tempat yang lain saudara. Ketika kita menyimpan dan tidak memproses luka, maka waktu yang panjang sekalipun gak akan bisa memproses kita. Ya, butuh kesadaran bahwa kenapa sih kita harus mengasihi? Karena iya dia berbuat salah, tapi kita juga bukan orang yang sempurna. Kan gitu ya saudara. Kayak kita paling sempurna aja gak pernah buat salah. Benar gak? Kenapa kita mengasihi? Karena setiap kita punya masa di mana kita berbuat salah. Kita berbuat kecerobohan. Dan itu menimbulkan hal yang fatal kepada orang lain. Kita tahu kita pun mungkin melakukannya. Seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita diajak juga untuk memberikan kesempatan. Tidak hanya untuk orang itu, terlebih terutama untuk diri kita sendiri. Ya, yang namanya luka itu saudara akan membusuk, akan bernanah dalam keheningan. Ya, oleh karena itu ketika kita terluka, ngomong apa yang kita rasa. Ketika kita terluka, tuliskan apa yang kita pikirkan. Nangis saudara, jangan ditahan-tahan. Biarlah luka kita justru menjadi kesaksian yang menolong kita justru untuk bisa mengalami pertumbuhan. Orang bisa sama-sama terluka, tapi orang bisa jadi makin hancur atau orang bisa jadi bertumbuh, itu kembali ke orangnya. Ketika saya dicuekin kayak tadi saudara, saya belajar bukan jadi kebal untuk disakiti, tapi saya berhikmat untuk rendah hati menghampiri orang yang mungkin gak suka dengan saya. Dan gak perlu semua orang suka dengan saya juga. Kan gitu ya. Tapi kita belajar satu kemampuan di unlock nih, dibuka cekrek. Ketika kita mau latihan, lewat luka itu, perjumpaan itu, ada satu hal yang dilatih dalam diri kita semakin baik lagi. Nah saudara, saya mau minta kita untuk sharing begitu ya. Tapi sharingnya boleh kita ada activity saudara? Boleh ya. Saya mau minta saudara boleh dibagiin kertasnya Bu. Kalau saudara punya alat tulis bisa pakai alat tulis sendiri. Kalau enggak boleh pakai yang saya bawa. Boleh saudara tolong gambarkan simbol yang menurut saudara ini mewakili luka yang saya miliki.
Ya, entah dengan luka siapapun, yang udah lama, yang baru. Menurut saudara, ketika kita punya luka, nyimpan sesuatu, tolong gambarkan itu dalam bentuk simbol. Boleh ini Bu, ini ya alat tulisnya. Thank you ya. Boleh gambarkan dalam bentuk simbol, saudara. Terus nanti kita bisa tuliskan dampak yang kita rasa ketika kita simpan. Dan bagaimana cara kita mau memulihkan diri kita. Gampang ya? Gampang ya? Boleh gambarkan satu simbol yang menunjukkan bahwa luka saya tuh kalau saya pikir-pikir masalah saya tuh sama dia atau sama siapapun. Seperti gambar ini. Misalnya ada anak yang gambar dirinya itu kayak tanah yang retak. Ya silakan boleh kalau ini. Tanah yang retak saudara. Atau gambarinnya tuh diuul-uul, dicoret-coret begitu ya. Karena dia ngerasa diri dia kusut, luka itu bikin dia kusut misalnya. Ya, atau bikin dia kayak tanah yang retak, dia terluka sedemikian dalam. Oke ya. Boleh gambar apapun saudara. Gambar hal yang mewakili luka kita. Simbol aja. Tapi nanti dijelaskan ya. Kenapa saya gambar ini? Kenapa kalau ngomongin luka, saya gambar ini. Saudara punya luka enggak? Masa? Orang yang bilang enggak mana ada. Ya jangan-jangan. Kalau kita beda loh ya. Melupakan dengan kita enggak punya luka itu lain saudara. Ya. Boleh gambarkan simbol atau hal yang mewakili luka-luka kita. Mungkin kita pernah dilukai sama siapa? Pasangan kita. Anak kita. Kita diteriakin, bisa gambar mikrofon misalnya saudara. Seperti itu, gitu ya. Gak usah bagus-bagus gambarnya gak kenapa-napa saudara. Gambar hal yang menurut kita ini mewakili luka saya. Entah udah lama lukanya atau baru, begitu ya. Susah tugasnya? Susah. Iya, karena kalau gampang nggak akan jadi luka yang kita simpan-simpan ya. Benar ya, kalau memaafkan itu gampang kita nggak akan simpan-simpan ya saudara ya. Digambar. Nggak apa-apa Bu. It's okay. Kalau udah bisa tulis dampak yang kamu rasa ketika menyimpan itu apa. Dan tuliskan 2 hal konkret bagaimana kamu mau memulihkan dirimu. Misalnya cara memulihkan memaafkan, itu gak konkret. Gimana caranya saya memaafkan dia? Kalau saya samperin orangnya, saya ajak ngomong. Kalau saya, tapi kan kita beda ya. Jadi cara yang konkret. Kalau kita tahu kita teringat luka karena dia, saya mau lakuin apa ya? Sebagai latihan saya memulihkan diri kita. Saya kasih waktu 3 menit ya. Saya setel lagu biar gak sepi. 3 menit ya ibu-ibu.
1,5 menit lagi. Sudah semua atau ada yang belum? Sudah. Kalau sudah kita akan sharing dengan kanan kirinya, berdua, bertiga. Ya, kalau ada yang berdua, kalau ada yang bertiga silakan bertiga. Tolong yang pertama, tunjukin dulu gambarnya. Ini gambar saya. Menurut saya luka itu, luka yang saya miliki seperti ini artinya apa? Ya, dampaknya kalau kita simpen apa dan cara kita memulihkan. Silakan. Ceritakan langkah konkretnya yang mau dilakukan apa untuk memulihkan luka. Mungkin karena keluarga kita, orang tua kita dulu, gitu ya. Sudah ibu-ibu? Satu menit lagi ya. Oke. Sudah ya.
Saya mau tanya dulu, di sini pas ngomongin luka, ada nggak yang dampaknya tiba-tiba kita jadi awet muda? Ah, dampaknya apa yang dirasain ketika nyimpen-nyimpen luka? Hah? Sakit, apa lagi? Stres, sedih, apa lagi? Gelisah, apa lagi? Auranya jelek, auranya bulat. Bener loh. Orang tuh kalau nyimpen masalah, luka, kita udah kayaknya nih orang mukanya kenapa dah gitu ya. Apalagi? Galau, kenapa Bu? Moodnya jelek, kulitnya jadi kusam. Apalagi? Gak bisa tidur. Apalagi? Oh malah jadi nafsu makan ya Bu. Sakit kepala. Dan yang terparah dari luka, ketika kita simpan, ketika kita jadi stres, itu namanya makin lama dia akan menggerogoti diri kita sendiri. Ya, orang yang nyimpen luka itu seumpama dia minum racun ngarepin orang yang mati, padahal racunnya berdampak ke siapa? Ke diri sendiri. Itu orang yang menyimpan luka. Ya, makanya saudara, yang namanya masa depan kita, ya kita nanti mau jadi orang yang seperti apa, itu bukan something yang kita temukan, bukan. Tapi sesuatu yang kita ciptakan, kerjakan saat ini. Momen demi momen, pilihan demi pilihan. Termasuk ketika kita bicara tentang luka. Kalau kita mau jadi pribadi yang sehat, pribadi yang kuat, pribadi yang bertumbuh, maka mulai dari sekarang kita harus olah apa yang kemudian kita rasakan dan alami. Saya pernah saudara ada dalam satu situasi di mana saya berhadapan dengan hidup dan mati. Ya, hidup dan saya ini ada titik poin pertobatan hidup saudara. Ya, karena waktu itu orang kemudian marah, saya naik angkutan umum, naik bis saudara. Terus kemudian diklaksonin. Ternyata yang naik angkot ini sumbunya pendek saudara. Dia marah, dia pecahin kaca bis yang saya naikin. Mereka berantem, satu pakai pisau, satu bawa dongkrak di atas kepala saya saudara. Saya kejebak di dalam sama satu ibu-ibu jilbaban. Jadi dia teriak, ya Allah, saya teriak Tuhan Yesus gitu ya. Berantemnya udah saya bilang, saya ketusuk mati juga nih. Dan saat momen itu saudara, di pikiran saya tiba-tiba muncul semua hal yang belum beres dalam hidup saya. Saya punya masalah sama A, saya punya ini sama B. Itu kayak film yang kalau saudara pernah kamera itu ya, itu kayak begitu saudara. Di situ saya ngerasa kalau saya mati hari ini ada PR saya yang belum, banyak PR saya yang belum selesai. Ternyata saya masih hidup saudara. Ya, saya berdamai dengan semua yang ada di ini, bayangan itu. Karena bagi saya kalau saya mau dipanggil Tuhan kapanpun, saya harus datang dalam keadaan yang bersih. Ya mungkin gak bersih-bersih amat, tapi beres lah. Ya, dalam keadaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kita diingatkan lewat tema hari ini untuk merasakan transformasi diri yang utuh saudara. Yang berdampak. Ya, bukan jelek dampak yang kita mau, tapi dampak yang baik karena kita dipulihkan dan kita memulihkan diri dalam keadaan bersama dengan yang lain. Kalau tema hari ini mau mengajak kita yang namanya mengampuni itu sama dengan melupakan, saya mau bilang justru jangan melupakan saudara. Ketika saudara terluka. Orang bisa lupa ketika dia terluka. Secara psychological itu saudara mungkin luka itu saking beratnya. Sampai dia gak mau ingat. Dia lupa, saya pernah marah sama dia, tapi penyebabnya apa ya? Itu saking beratnya dan tidak terolah lukanya. Ya, jadi mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Sama sekali. Ya, bahkan kalau dikatakan Allah tidak mengingat-ingat dosa manusia, bukan karena Allah lupa sama dosa manusia. Tapi Allah tidak mengingat-ingat, tidak ngangkat itu terus dan terluka lagi, saudara. Ya, memaafkan, mengampuni itu bukan dengan melupakan. Tolok ukur, apakah saudara sudah benar-benar memaafkan atau enggak sederhana. Kalau saudara ingat itu, ketemu dia, masih punya kemarahan yang sama enggak? Kalau saudara masih ada rasa enggak enak, kesel dikit, masih ada rasa malas, arti kita belum benar-benar mengampuni saudara. Karena orang yang sudah benar-benar mengampuni, rasa itu enggak akan ada lagi dalam diri dia. Sederhana ya, tolok ukur mengampuni. Saudara ingat, marahnya masih yang sama enggak? Masih mau ngegosipin itu lagi enggak? Saya ingat dia, saya kesel lagi, saya gosipin dia lagi. Itu enggak mengampuni saudara.
Orang yang ketika mengampuni adalah ketika dia mengingat, dia mencerna prosesnya, dia tahu dia udah gak ada di titik marah lagi, tetapi udah ada di titik move on. Sehingga bercerita tentang itu lagi udah gak ada gunanya saudara. Karena hanya berakhir something yang gue udah gak marah, ngapain gitu ya. Jadi saudara, mari kita dipanggil untuk mengampuni, bukan melupakan. Justru saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita harus ingat-ingat saya dulu pernah ngapain sama orang, kenapa ya saya bisa marah. Itu yang diolah, itu yang diproses, itu yang dipulihkan. Supaya kita tidak hanya dapat pahitnya, tapi dapat pembelajarannya. Ketika kita memilih untuk pulih saudara, itu bukan hanya demi orang lain, tapi terutama demi diri kita. Karena kita sedang membebaskan diri kita. Ya, jadi selamat berproses saudara. Semoga luka-luka yang terjadi dalam diri kita pada masa lampau ataupun sekarang menolong kita untuk belajar semakin baik, tetapi boleh kita olah dengan baik juga sehingga itu boleh kita keluarkan, tetapi juga kita dapatkan pertumbuhannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses saudara. Saat hening bagi kita. Terima kasih Ibu Pendeta Maria atas firman yang disampaikan. Sangat memberkati kami semua. Ibu-ibu, kalau kita lihat tema kita, forgive sama dengan to forget tanda tanya. Jadi forgive sama enggak sama to forget? Enggak ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa ketika kita memaafkan dan mengampuni orang lain, itu bukan berarti kita melupakan sama sekali. Tapi kita mau belajar seperti Tuhan yang tidak mengingat-ingat kesalahan orang itu lagi. Begitu. Saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman tentang pengampunan ini ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah difitnah oleh rekan saya. Saya begitu sedih, kecewa dan marah terhadap dia. Kenapa? Karena rekan saya ini dalam kesehariannya itu dia selalu berkata Tuhan itu baik, kita harus mengasihi sesama kita. Tapi ternyata di balik perkataannya itu dia memfitnah saya. Dan fitnahannya itu membuat saya dikucilkan banyak orang. Sampai saya ketika datang ke gereja saya pun merasa tidak nyaman. Karena semua mata memandang saya dengan sinis gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok bisa ya tega-teganya dia melakukan itu kepada saya. Di saat saya bergumul, saya mengenal suatu lagu yang mengingatkan saya, menegur saya. Dan lagu ini menguatkan saya. Lagunya berjudul Mengampuni. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, saya selalu menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tahu saya harus mengampuni. Tapi saya belum mampu mengampuni. Saya tidak merasakan damai sejahtera dalam hidup saya. Setiap kali saya melihat dia,
Saya selalu merasa saya mau menghindar dari dia karena belum siap untuk mengampuni dia. Kemudian saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, tidak bisa saya hidup begini. Mampukan saya Tuhan, saya butuh anugerah-Mu. Saya butuh dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menolong saya. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, saya dimampukan Tuhan untuk mengampuni dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin berbagi bahwa ketika kita bilang tidak mampu, terkadang itu sebenarnya kita tidak mau. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk mau belajar mengampuni, sama seperti Bapa mengampuni kita. Kita angkat lagu ini bersama-sama. Kita hayati kata-kata dari lagu ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Doa siapa yang memimpin orang percaya? Oke, kita akan sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Sebelumnya, mungkin kalau tadi kita lihat bagian di Kisah Para Rasul, saat Tuhan kasih Saulus itu kayaknya caranya kejam banget ya. Dikasih jelas-jelas dengan orang yang kita gak suka. Tapi itu cara terbaik bagi kita untuk memproses luka kita. Jadi jangan jauhi, hampiri, lawan keengganan dalam diri kita, karena di situ proses pemulihan sedang dimulai saat ketidaknyamanan kita sedang diproses. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengolah semua pengalaman yang kami rasakan. Pengalaman tidak melulu menyenangkan, tapi kami juga mau melihat bahwa dalam pengalaman yang menyakitkan sekalipun, Tuhan hadir bersama dengan kami untuk menopang dan menuntun kami. Untuk melewati masa-masa yang tidak mudah, untuk bisa belajar hal berharga dari itu semua. Maka berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, karena kami tidak mampu melalui pengalaman yang tidak mudah seorang diri. Jika ada di antara kami yang masih menyimpan hal-hal yang belum terselesaikan, berikan kami keberanian untuk berjumpa dengan diri kami, kembali melihat dan menghadapi luka-luka kami, sehingga proses pengolahan ini boleh membebaskan diri kami, menjadi orang-orang yang dilepaskan dari hal-hal yang tidak perlu, dari hal-hal yang bisa menyebabkan keburukan di dalam diri kami.
Kami mau membuang luka-luka yang pada akhirnya membuat kami terpenjara. Dan dalam proses yang tidak sebentar ini, kami mohon agar Tuhan memampukan kami melakukan apa yang jadi bagian kami. Sehingga apa yang akan kami lakukan ke depan, sehingga apa yang akan kami kerjakan ke depan, itu murni. Karena kami melakukannya dalam kesadaran penuh. Kami sudah memulihkan diri kami dan bukan menjadi respons atas luka yang kami rasakan. Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga dalam proses ini, kami juga dikaruniakan teman seperjalanan yang baik, teman seperjalanan yang bisa menolong kami melihat banyak hal baik yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kami. Kami mengucap syukur untuk kami semua yang sudah datang. Biarlah kami juga boleh pulang dengan sukacita, dengan semangat baru untuk kembali berdialog dengan diri kami, dengan semangat baru untuk mulai menyampaikan kabar sukacita, kesaksian yang nyata dari sikap hidup kami. Dan biarlah dalam semua hal yang kami lakukan itu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami ingin berdoa, biarlah kami diberikan kesatuan hati di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di GKI Gading Serpong hingga saat ini. Kami berdoa agar Tuhan mencukupkan semua hal yang kami perlukan, sehingga dalam program-program yang akan kami lakukan ke depan, di dalam upaya untuk membangun gerejamu, segala sesuatunya boleh Tuhan persiapkan lewat keterlibatan kami. Doa kami agar Tuhan memberkati para pengurus, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, agar mereka juga boleh Tuhan pakai jadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami bersama. Berkati kami di dalam kehidupan berkeluarga kami, berkati pasangan kami, ataupun ketika kami mungkin sudah seorang diri, kami berdoa untuk anak-anak kami, berdoa untuk keluarga kami, dalam seluruh tanggung jawab, pekerjaan, atau studi yang mereka lakukan. Dalam semua peranan itu, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya memberkati, sehingga itu boleh menghasilkan hal-hal baik untuk kehidupan kami bersama ke depan. Berikan kami hikmat, sehingga sebagai seorang ibu, seorang anak, saudara, kami juga boleh dimampukan untuk terus menyaksikan Tuhan lewat semua pekerjaan yang kami lakukan dalam diri kami. Kami adalah pertolongan yang Tuhan juga tempatkan di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu, biarlah kami dimampukan untuk melakukannya dengan seimbang. Kami juga ingin berdoa, ya Tuhan, bagi kami semua yang mungkin sedang mengalami pertambahan usia pada minggu ini, untuk Ibu Ika Sandra Lestari, untuk Ibu Mariani Lukito, Ibu Susanti Hussein, dan juga Ibu Rini Wijaya Gunawan. Kami mengucap syukur untuk pengalaman penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dalam tahun-tahun kehidupannya. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan perlengkapi dalam hidup mereka. Biarlah dalam tahun yang baru yang Tuhan masih percayakan untuk mereka jalani, mereka juga boleh mensyukurinya dan berkomitmen untuk terus-menerus menjadi berkat dalam kehidupan yang mereka jalani. Berkati apa yang digumulkan, apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan kami, sehingga dalam kesemuanya itu tangan Tuhan senantiasa menopang dan memampukan mereka. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang kami upayakan, apa yang kami gumulkan dan rindukan, kami berdoa agar Tuhan membukakan jalan yang terbaik bagi kami. Tuhan yang pakai kami dengan luar biasa untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berterima kasih untuk persekutuan pada hari ini. Sukacita Tuhan kiranya mengiring langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita telah belajar firman Tuhan tentang pengampunan. Mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup memulihkan kasih yang remuk. Allah yang sanggup mengubah hati yang keras. Allah yang sanggup menjamah diri kita yang terluka. Anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain dan menjadi saksi kebaikan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita mengangkat pujian, Tuhan tolonglah bangunkan iman.
tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Jadi saksi kebaikan-Mu. Jadi saksi Ibu-ibu, katakan sama-sama, aku mau mengolah diriku. 1, 2, 3. Aku mau mengolah diriku, Aku mau pulih aku mau pulih dan hidup dengan bebas. dan hidup dengan bebas. Mari kita berdoa. Tuhan, utuslah kami menjadi orang-orang yang bersedia untuk terus memproses dirinya. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati, berikan kami keluasan hati, berikan kami iman dan percaya. Karena kami membutuhkan itu semua untuk memproses semua hal yang tidak mudah yang terjadi dalam diri kami. Biarlah ini boleh menjadi komitmen yang kami kerjakan dengan serius. Dan biarlah berkat Tuhan mengiring kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa meneguhkan kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, saya teduh bagi kita. Shalom ibu-ibu semua, selamat siang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Waryanti Sindu Putri atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga ibu. Juga kepada para petugas yang sudah mengambil bagian pada hari ini, seperti Ibu Foni sebagai PP, Ibu Ratna sebagai pemusik, Ibu Lena dan Thea sebagai singer, juga Ibu Tio sebagai mulmet, serta Ibu Fajar dan Monica sebagai aser. Terima kasih atas pelayanan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya untuk mengenal lebih dalam, apakah di persekutuan dewasa hari ini ada yang baru hadir? Oke, kalau gitu kita skip ya, karena nggak ada yang hadir. Karena nggak ada yang jemaat baru yang hadir. Untuk flyer pelayanan, kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, dan pemimpin pujian agar dapat menghubungi Ibu Tena. Nomor WA ada tertulis di slide. Kemudian untuk flyer pelawatan, bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dengan tim pelawatan, bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Nomor HP pun sudah
tercantum di flyer. Flyer jemaat yang mau didoakan, jika ada jemaat yang mau didoakan secara khusus, juga dapat menghubungi Ibu Widya dan Leli. Terima kasih. Kemudian untuk pembinaan mentor KK akan dilakukan secara onsite pada tanggal 14 November di Ruang Matius Gria Anugerah dengan tema Gembala yang Setia. Pelayan firman adalah Pendeta Dani Purnama. Diharapkan para mentor KK dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Kemudian flyer persekutuan mentor menti. Persekutuan mentor menti KK akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 November jam 10 sampai jam 1 di Ruang Kana Gria Kasih dengan tema Harmony in Diversity. Pelayan firmannya Ibu Ratna Kartika. Diharapkan para mentor dan menti KK dapat hadir di dalam persekutuan ini. Link pendaftaran KK ada di tiap grup mentor. Silakan Bapak Ibu menghubungi mentor masing-masing. Kemudian kami mengundang Bapak Ibu, saudara dan saudari yang ingin berdoa khusus secara pribadi. Gereja mengadakan ruang doa yang akan dibuka tiap hari Selasa jam 5 sampai jam 8 malam di Ruang Kana Gria Kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Oktober adalah Ibu Ika Sandra Lestari, Ibu Mariani Lukito, Ibu Susanti Husen, dan Ibu Rini Wijaya Gunawan. Karena tidak ada yang hadir, jadi lagu selamat ulang tahun tidak dapat dinyanyikan. Selamat ulang tahun bagi ibu-ibu yang sudah merayakan hari ulang tahun. Sekian warta hari ini. Setelah ini kita akan berfoto bersama. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu di persekutuan dewasa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.